semuanya, perkenalkan saya Septina Monica. Di video ini saya akan menjelaskan materi seminar yang berjudul Self Control, Kunci Pengendalian Diri untuk Hidup Lebih Terarah. Yuk kita bahas sama-sama karena self control ini penting banget dalam mengatur emosi, kebiasaan, dan pilihan hidup kita setiap hari. Self control itu penting karena banyak dari kita sering mudah terpancing emosi, cepat marah, atau tersinggung dalam situasi sosial atau konflik yang kecil. Tidak mampu menahan diri untuk tidak membalas secara agresif. Contohnya, ketika kita marah karena ada omongan teman yang menyakit. Padahal bisa aja direspon dengan lebih tenang, tapi kita sudah marah-marah terlebih dahulu. Kesulitan menahan godaan, sering melakukan pemborosan keuangan karena belanja yang impulsif. Tidak mampu menahan diri dari makanan berlebihan seperti rokok atau media sosial. Contohnya lagi nih, susah nahan belanja pas lagi lihat diskon di Shopee atau di TikTok Shop. Padahal dompet kita tuh sudah menipis. Tidak konsisten dengan tujuan jangka panjang, sering menunda pekerjaan atau aktivitas penting. Sulit mempertahankan kebiasaan positif seperti olahraga, membaca, ibadah, dan yang paling sering suka banget nunda-nunda tugas, selalu stres sendiri di akhir. Nah, ini semua ini tanda kita butuh pengendalian diri. Self control sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama, emosi, artinya kita bisa menahan amarah dan mengatur ekspresi. Contohnya ketika kita lagi dimarahin, kita nggak langsung teriak balik, tapi tarik nafas dulu dan bicara dengan tenang. Perilaku yaitu kebiasaan kita sehari-hari, contohnya seperti nahan keinginan buat nonton series semalaman demi bangun pagi besoknya. Kognitif, artinya kita bisa mengatur isi pikiran. Misalnya pas lagi sedih, kita nggak langsung mikir aku gagal, tapi belajar mengubah pikiran jadi aku cuma butuh waktu. Selanjutnya ada definisi. Secara ilmiah, self control adalah kemampuan untuk menahan dorongan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang hidup yang lebih terarah. Menurut Tenley, Baumeister, dan Boole 2004. Sedangkan secara umum, self control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan agar tetap sesuai dengan tujuan dan nilai yang diyakini meskipun ada godaan atau tekanan. Contoh gampangnya, kamu punya target IPK 3,5 di semester ini, tapi tiap malam kamu tergoda buat scroll TikTok bukannya belajar. Kalau kamu punya self control, kamu bisa pilih belajar dulu, terus TikTok. Itu yang dinamakan self control. Seperti kamu korbankan kesenangan sesaat demi hasil besar di kemudian hari. Ada banyak hal yang mempengaruhi self control, baik dari dalam diri maupun dari luar. Internal, motivasi dan tujuan hidup semakin jelas dan kuat tujuan hidup seseorang. Semakin besar dorongan untuk mengontrol diri demi mencapainya. Kesehatan mental dan emosional. Individu mengalami stres, cemas, depresi, cenderung kesulitan mengendalikan diri. Kapasitas kognitif atau fungsi otak. Kemampuan berpikir jangka panjang, merencanakan, dan mengevaluasi sangat berpengaruh pada kontrol diri. Contoh dari internal atau dalam diri, kalau kamu punya tujuan hidup jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk kontrol diri. Tapi kalau lagi stres berat atau depresi, kontrol diri jadi jauh lebih susah. Selanjutnya ada eksternal atau lingkungan sosial. Tekanan dari teman, keluarga, atau budaya bisa memperkuat atau melemahkan self control. Pemicu atau godaan lingkungan yang penuh gangguan seperti gadget, media sosial, konsumsi instan dapat mengganggu pengendalian diri. Kebiasaan dan pola asuh individu sejak kecil dibiasakan hidup disiplin dan teratur cenderung punya kontrol diri lebih baik dari luar diri. Misalnya lingkungan sekitar. Kalau teman-teman kamu hobi belanja impulsif, kamu bisa ikut-ikutan, atau kalau dari kecil kamu terbiasa disiplin dan diajarkan sabar, kamu bisa punya kontrol diri yang lebih kuat. Selanjutnya ada tips dan trik. Yang pertama,
pause and breathe, yaitu saat mau marah atau impulsif, tarik nafas dulu, ditahan 10 detik. Ini sangat bantu banget. Yang kedua ada delay gratification. Misalnya kita pengen beli barang atau pengen beli apapun itu, jangan langsung beli, kita tunda dulu 2-3 hari. Kalau masih pengen, terus kepikiran terus, baru kita beli. Dan kalau memang itu barangnya sangat bermanfaat, kita bisa untuk membelinya. Selanjutnya ada buat aturan pribadi. Contoh, aku cuma boleh main HP setelah tugas selesai. Selanjutnya ada evaluasi diri, seperti catat perkembangan kamu, kayak rayakan pencapaian kecil kamu. Aku sendiri pernah banget kayak berada di fase impulsif belanja. Jadi setiap dia diskon, kayak lagi scroll Shopee atau scroll Tokopedia, TikTok, kalau ngeliat barang-barang yang lagi diskon tuh kayaknya harus check out, harus beli. Tapi kayak setelah belajar self control, kayak aku tuh coba ngasih jeda. Kayak buat sekarang tiap pengen beli barang tuh kayak aku tuh harus nunggu 2-3 hari. Kalau setelah itu masih pengen, masih kepikiran, dan memang butuh banget, baru aku beli. Ternyata banyak barang yang kayak setelah 3 hari kita pikir-pikir lagi, yang dan ternyata nggak penting-penting amat, jadi aku nggak jadi beli. Dengan cara seperti itu kita tuh bisa hemat dan gak nyesel di kemudian hari. Dan kita juga dijauhkan dari kata boros. Selanjutnya ada hasil penelitian jurnal terkait. Jurnal pertama, pengaruh self control terhadap pembelian impulsif pada karyawan departemen store. Peneliti yaitu Nilam Pangkaca, Asti Rezeki, Lima Fitri Solican pada tahun 2021. Temuan utama terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara self control dan pembelian impulsif. Semakin tinggi self control, maka semakin rendah kecenderungan belanja tanpa perencanaan self control, memberikan kontribusi sebesar 64,8% dalam menurunkan perilaku belanja impulsif pada karyawan departemen store. Jurnal kedua yaitu hubungan antara self control dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Peneliti Siva Ulayah dan Enda Mujiasi pada tahun 2020. Temuan utama pada jurnal ini terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self control dan perilaku konsumtif. Self control memberikan sumbangan efektif sebesar 68,9% dalam memprediksi perilaku konsumtif pada mahasiswa pengguna e-money. Jadi kesimpulannya, self control itu bukan soal menahan diri secara paksa, tapi soal belajar memilih yang terbaik buat diri sendiri dalam jangka panjang. Kalau kamu pengen hidup lebih terarah, lebih hemat, dan lebih sehat secara mental, mulai dari belajar self control. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.